Mari kita mulai ya market review kita hari ini ya. Kalau teman-teman masih ada yang nanya soal em, yang Sabtu kemarin, ya Sabtu kemarin saya cuma akan review aja itu memang nggak saya upload. Kemudian teman-teman yang di IG, ini kan format baru ya, saya menggunakan aplikasi. Jadi mungkin dia tidak akan apa ya, kalau yang di IG itu tidak akan terekam atau bisa di save. Ya, jadi ya mau nggak mau teman-teman yang di IG kalau mau lihat ulang ya harus ke YouTube ya. Oke, baik. Ini lihat indeks harga saham gabungan ya. Kemarin kan kita harapin ada koreksi sampai ke berapa ini? 7.657. Tapi ya hari ini sampai ke berapa dia? Sampai ke paling rendahnya 7.675. Ya, sudah kita anggap sudah koreksi sampai ke tempat yang kita mau lah ya. Ya mungkin dia udah cukup atau kalau belum ya mungkin besok kita masih akan lihat ada serangkaian koreksi lagi sampai ke arah sekitar 7.400 ya. Harapan kita sih ya harusnya akan ada koreksi kan biar untuk lebih sehat ya buat pergerakan indeks ke atasnya ya. Oke, baik kita bahas kembali ya. Ini kalau kemarin kita bahas 3 sektor, ini saya cuma review ulang aja ya buat teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir di kemarin ya. Kemarin kita sempat bahas adalah 3 sektor ini ya. Jadi sektor yang untuk diperhatikan di 2025 kita kemarin bahas di ini ya di sektor pengelolaan ya, jadi ini akan berhubungan dengan yang namanya apa komoditas ya, jadi ya mungkin mereka yang punya smelter dan lain sebagainya ya, kita tahu bahwa katalis yang mau kita price ini itu adalah berhubungan dengan insentif yang mungkin akan diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan ya, terutama yang mereka yang punya smelter lah ya. Di situ ada nikel, kemudian emas, tembaga ya, emas dan tembaga juga hari ini lumayan ya mengalami kenaikan, tetapi ya kita lihat nanti mungkin 2 hari lagi ya, 2 hari lagi akan ada pengumuman GDP kalau nggak salah ya untuk yang US. Jadi ya kalau teman-teman mungkin akan lihat ekspektasinya kita melihat adalah kemungkinan besar data ekonomi US itu cukup bagus sehingga membuat ya harga komoditas ini jadi kelihatannya labil ya. Kayak emas hari ini kan juga udah mulai koreksi ya. Jadi kita memang lihat ya ke depannya itu memang akan ada serangkaian koreksi seiring dengan membaiknya data-data ekonomi yang ada di US sana ya, data US gitu. Jadi ya pasti itu akan berpengaruh pada komoditas ya. Jadi ini mungkin yang sempat kita bahas kemarin. Kemudian habis itu ada teknologi, ada sektor teknologi, di situ ada beberapa yang kita perhatikan ya. Hari ini mungkin ada BBD, Agro juga kayaknya udah ada pergerakan ya. Tapi ini bukan berarti dia udah akan bergerak ya. Kemudian ada Goto di situ, kemudian kita sempat juga bahas mengenai beauty care ya. Di situ kita lihat kayak rumah sakit ada Same, farmasi itu ada KLBS dan TSCP, TSPC ya. Kemudian habis itu di retailnya itu mungkin ini retail itu maksudnya produk-produk yang mereka jual yang berhubungan dengan kosmetik itu mungkin nggak tahu besar-besar banget ya. Tapi ini juga kemarin kita sempat bahas ya. Nah oke. Nah sekarang hari ini yang kita bahas yang mungkin ya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah sektor-sektor yang memang mungkin sudah mungkin apa ya kita lihat sudah ketahuan dari ke market gitu ya. Oke, dengan seiringnya dengan adanya penurunan suku bunga dan kemungkinan besar akan ada periode di mana easy money akan terjadi. Tadi saya sempat singgung mengenai data ekonomi US yang kemungkinan besar juga akan cukup bagus, yaitu memang yang mungkin yang diharapkan juga oleh The Fed, dan kita kemarin hari Sabtu kemarin juga sudah sempat lihat dot plotnya The Fed gitu ya. Jadi kemungkinan besar masih akan ada penurunan suku bunga sampai kalau prediksinya sekitar sampai ke 3 sekian persen ya. Itu adalah proyeksi dari peluang The Fed itu menurunkan suku bunga selama 2020, ini masih 2024 ya. Jadi mungkin nanti 2025 itu mungkin peluang untuk penurunan suku bunga yang mungkin sudah akan jarang-jarang. Tetapi mungkin yang ini ya, yang di tahun ini mungkin akan agak sedikit agresif The Fed-nya ya. Oke, baik ya. Nah, kalau misalnya The Fed itu mungkin akan menurunkan suku bunga sekian besar ya, jadi hampir sekitar 200 basis poin kan, jadi sekitar 2%. Nah, peluang untuk si Bank Indonesia juga akan mengikutinya itu cukup besar ya. Nah, pada saat suku bunga The Fed
suku bunga Bank Indonesia akan turun, kita tahu bahwa dua sektor ini pasti akan berdampak. Sektor properti udah pasti. Kemudian sektor otomotif, di mana kalau di properti kita berhubungan dengan KPR-nya, kalau sektor otomotif kita berhubungan dengan KPM-nya ya, kredit kepemilikan mobil dan kredit kepemilikan rumah ya. Jadi itu pasti ada efeknya. Nah, prediksi daripada ekonom, karena kan penurunan suku bunga itu tidak langsung berdampak langsung, atau mungkin kalau suku bunga turun kemudian habis itu teman-teman mungkin akan berpikir bahwa bank-bank itu akan langsung menurunkan suku bunga. Tidak seperti itu kan ya. Ya, kelihatannya baru akan disesuaikan itu di tahun 2025. Nah, pada saat kalau 2025 ya kita tentu tidak akan memprice in pergerakannya di 2025 juga dong ya. Kita udah pasti akan memprice in dari saat-saat sekarang. Bahkan kalau sektor properti malah udah mulai bergerak duluan ya pada saat insentif banyak sekali insentif yang sudah di-announce di sektor properti ya. Teman-teman mungkin lihat di perpanjangan PPNBM sampai ke akhir 2025 itu juga sudah mulai menggerakkan properti. Kemudian peluang untuk penurunan suku bunga itu juga sudah menggerakkan properti kan. Nah, kalau penurunan suku bunga akan berlanjut ya tentu sektor ini ya pasti akan berlanjut ya. Dan ini juga sudah sempat kita bahas di sebelumnya, tentu sebelum pergerakan itu terjadi, di mana kita mengkelaskan sektor ini sebagai area yang mau kita lihat gitu kan. Ya, pertama adalah kelas pertama itu pasti CTRA dan BSDE itu adalah pemimpin pasar. Tapi kalau nggak salah kita ambil P1 dan CTRA, P1 dan CTRA deh di kelas 1 ya kalau nggak salah ya. Kemudian kelas 2-nya ada SMRA dan BSDE. Ya, saya kelas-kelasin gitu karena kita mau lihat market leader-nya kan, ya yang bergerak duluan kurang lebih siapa gitu kan. Kemudian habis itu ya pasti yang lain akan follow. Nah, kemudian ya pasti itu ya kalau market leader ya kita ambil itu jadi sektor big cap-nya sektor properti lah, ngomongnya begitulah ya. Kemudian ada second liner-nya dan third liner-nya. Third liner-nya kebetulan kemarin kita ngambil Alam Sutra dan Deal ya. Dan Alam Sutra sendiri ya kemarin juga udah sempat saya singgung mengenai katalisnya itu peluncuran Alam Sutra 2 yang di seberang tolnya itu ya, di seberang tolnya IKEA gitu ya, dekat-dekat Bandar Wijaya atau daerah situlah ya. Nah, itu dia sedang launching. Jadi kalau misalnya Alam Sutra mengalami pergerakan yang cukup tinggi, ya seiring dengan katalis yang ada, ya harusnya sih tidak terlalu heran lah ya, karena memang katalisnya pas dengan sektor itu. Dan kebetulan ya namanya third liner kan biasanya bergeraknya lumayan kan, ya. Oke, malam juga beli. Oke ya, jadi ini nanti kita akan bahas mengenai teknikalnya, tapi sebelumnya ya saya cuma akan bahas overall aja 3 sektor ini. Kemudian sektor otomotif ya udah pasti akan ada dampaknya, di mana sektor otomotif kita ngelihat ya satu ya pasti manufakturnya atau ATPM-nya ya. ATPM ini singkatan dari ATPM itu apa ya? Pemegang merek ya. Agen tunggal pemegang merek. Ya, kita lihat ada 2 di situ, Astra International sama IMAS ya, Indomobil. Nah, kalau Astra International juga dia sudah bergerak, kalau nggak salah sekarang masih ada di daerah-daerah resisten ya. Nanti kita lihat teknikalnya. Jadi kalau teman-teman mungkin mengambil Castalis ini untuk untuk top up ya, ini mungkin bisa menjadi peluang untuk top up untuk Astra. Nah, tapi kalau memang saya udah tinggal follow the trend ya sudah tinggal follow aja, jadi nggak perlu harus lakukan top up lagi ya. Jadi kita hanya mengupdate aja mengenai kita masih bisa hold atau tidak gitu kan untuk saham-saham itu. Nah, kemudian IMAS ini mungkin tidak selancar Astra International ya. Kemudian habis itu dari IMAS juga, dari sisi IMAS juga karena likuiditasnya kurang ya mungkin tidak terlalu tidak banyak peminatnya juga di situ ya. Tetapi kita lihat ya peluangnya adalah kalau teman-teman masih ketinggalan Astra International, kita mungkin nanti masih akan bisa ngelihat ada peluang untuk melakukan top up yang kedua. Kemudian habis itu ya berarti yang teman-teman masih belum punya internasional mungkin masih bisa masuk daerah situ, atau ya sekalian pindah ke IMAS. Cuman ya resikonya di IMAS ya dia tidak terlalu liquid ya, jadi ya tentu teman-teman harus bisa memperhitungkan manajemen money manajemennya ya. Jadi alokasi dananya, kalau misalnya dana segitu masuk ke IMAS kira-kira masuk akal nggak ya gitu ya, nanti gue bisa masuk nggak bisa keluar dan sebagainya ya.
Oke, kemudian dari suku cadangnya, karena manufakturnya berjalan, ya tentu ya otomatis ya pasti akan ada dampak turunannya ke suku cadangnya, termasuk di dalam di situ ada leasingnya maupun di em, mobil-mobil bekas ya. Oke, nah jadi kalau suku cadang ya teman-teman mungkin bisa lihat adalah DRMA, auto ya, DRMA dan auto lah. Mungkin ini akan jadi fokus kita. Sedangkan SM itu mungkin ya secara fundamental bagus. Ya, tapi balik lagi, sekali lagi tentang likuiditasnya sama karakternya sendiri ya. Kalau karakter SMA bisa bergerak kencang sekali ya karena faktor likuiditas ya, jadi bisa bergerak sangat liar. Ya karena itulah mungkin kita akan lihat DRMA dengan pasar utamanya Hyundai. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana Hyundai-nya. Jadi kalau Hyundai-nya berkembang, Hyundai itu ada apa aja ya? Stargazer, Creta, Ioniq, Kano ya. Kalau itu apa Kano? Ya Kano ya. Kalau itu berkembang ya dan itu masih terus diminati ya dan masih bisa menjadi top model mobil yang bisa terus dibeli gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat di RMA karena suku cadangnya itu dari situ. Ya, itu suku cadang ya. Kalau Astra International ya pasti anak perusahaannya adalah auto suku cadangnya. Ya, jadi ya ini pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat yang jauh lebih apa ya lebih pasti ya mungkin auto ya. Auto kita bisa ikuti dari Astra Internationalnya. Jadi kalau penerima Astra International terus naik ya pendapatannya terus naik. Oh ya, Kona ya, bukan Kano ya. Sorry. Thank you, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan karena pergerakannya pasti harusnya sama karena Astra International ada emitennya, ada sahamnya. Sedangkan Hyundai itu kita nggak punya ya saham di Indonesia. Jadi kalau mau ngikutin secara sejajarnya kan nggak bisa. Baik, maksudnya mau mengkonfirmasi pergerakannya mungkin agak susah ya. Tapi ya dua ini yang bisa teman-teman perhatikan untuk suku cadang. Kemudian untuk yang leasingnya mungkin yang saya akan lihat itu adalah IMJS ya, karena berhubungan dengan IMAS juga. Jadi kalau IMAS-nya naik ya harusnya paralelnya itu ya IMJS-nya juga pasti akan ikutan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang leasing yang lain mungkin teman-teman ada lihat kayak Bevin dan lain sebagainya ya. Nah itu sama, hampir boleh bilang leasing-leasing itu cukup nggak liquid lah ya. Tetapi ya mungkin ya kalau ini ya saya cuma membatasi aja. Kemudian untuk mobil-mobil bekas seiring dengan ya kalau misalnya isi money ya pasti akan ada peningkatan pada daya beli. Ya kalau peningkatan daya beli ya kalau mereka nggak beli mobil baru ya pasti mobil bekas yang diincar kan. Nah mobil bekas itu Astra itu kan juga ada. Astra itu ada OLX kan. OLX ganti nama nggak ya? Saya lupa. Kayaknya nggak ya, tetap di OLX ya. Kemudian habis itu ada banyak lagi yang lain. Tetapi yang mungkin yang listing aja ya, yang listing kita lihat itu adalah ASLC. Ya ASLC dan kalau secara teknikal kelihatannya memang lebih cocok dengan kita gitu lah ya, dengan setupnya kita ya. Nanti kita lihat ke teknikalnya. Nah, kemudian habis itu untuk saham CPO. Saham CPO ini saya hanya update saja. Ya, kalau kita mengupdate itu adalah B45 sampai B50-nya yang akan dicapai di 2025 ya, 2025. Jadi itu udah pasti akan ditingkatkan jadi B45 dan B50 ya itu tinggal kita update. Kemudian habis itu yang update selanjutnya adalah potensi La Nina. La Nina itu dengan La Nino itu kan berbeda ya. La Nino itu berarti kering, La Nina itu basah ya. Ini Nino itu cowok, Nina itu cewek ya. Jadi itu akan cenderung basah. Nah, dengan musim yang lebih basah itu harusnya cukup bagus untuk sawit ya karena memang sawit itu kan butuh banyak air ternyata kan. Ya, jadi kalau dia basah cukup bagus. Tetapi jeleknya dengan basah itu adalah tingkat kadar airnya itu jadi lebih tinggi. Ya, sehingga namanya OER ya, oil extractions R-nya apa ya? Saya lupa lah ya. Pokoknya kalau dia peras kemudian habis itu untuk mendapatkan minyaknya itu menjadi jauh lebih banyak air dibandingkan minyaknya. Ya, oil extractions R-nya apa ya? Saya lupa kalau teman-teman ada yang tahu ya berhubungan dengan sawit ya. Ya itulah intinya kalau misalnya kadar airnya kebanyakan, ya memang iya kelihatannya akan jadi gemuk-gemuk ya dia punya itu namanya apa ya buah-buah sawitnya itu kelihatan akan jadi gemuk-gemuk. Cuman kandungan airnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan minyaknya. Ya, jadi ini ada potensi panen raya iya.
Ada potensi panen raya iya, tetapi dalam hal menghasilkan CPO atau crude palm oil-nya itu mungkin tidak ini ya sedahsyat panen rayanya. Tandanya mungkin oh ya tandan-tandan sawitnya itu mungkin akan jadi banyak ya. Kemudian besar-besar ya, tetapi kandungan airnya menjadi jauh lebih banyak. Nah, ini yang teman-teman perlu update. Apakah panen raya ini kemudian diikuti nggak dengan OER-nya itu apa ya? Oil extraction-nya itu. Jadi bagaimana dengan akhirnya penghasilan di oil, di palm oil-nya itu yang mesti teman-teman perhatikan. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat katalis-katalis yang ada, kalau teman-teman masih pegang yang namanya TAPG, ya artinya ini masih ada peluang untuk teman-teman hold. Ya, ini kalau kita update ya. Karena TAPG, DSNG itu adalah dua perusahaan, ya salah dua perusahaan yang kontraknya sama Pertamina ya. Kontraknya sama Pertamina cukup besar untuk penyediaan CPO buat biodieselnya. Ya, buat biodieselnya. Kemudian habis itu kita memang nanti tinggal teman-teman update ya. Kita sudah dapat pernyataan dari Menteri Luhut ya kalau mereka sudah menemukan Menteri Luhut atau menteri yang mana gitu ya. Mereka sudah menemukan campuran yang pas untuk bioetanol. Ya, campuran yang pas untuk bioetanol. Ya, itu teman-teman butuh mengupdate itu. Nah, campurannya ini apa? Ya, campurannya apa ya? Seperti yang kita tahu juga bioaftur juga sudah dipakai. Ya, nah, ini yang saya nggak update kalau bioaftur itu campurannya apa. Tapi yang pertama yang menggunakannya itu adalah Virgin Air ya. Ya, Virgin Air ya. Kemudian habis itu kita lihat Pelita Air juga udah mulai pakai. Ya, nah itu campurannya apa? Ya, harusnya sih bukan CPO ya. Mungkin campurannya entah itu tebu ya, tebu atau yang lain ya. Teman-teman nanti jadi bisa tambahin ke TBLA atau apa gitu kan. Nah, tapi itu teman-teman harus update dulu untuk TBLA-nya ya. Tetapi yang mungkin yang saat ini kita lihat konsentrasi kita ke CPO. Ya, nah kalau CPO ini saya cuma update aja agar kita tahu bahwa ini TAPG masih bisa hold nggak ya. Kalau teman-teman masih banyak yang pegang tuh. Ya, nah cuman mengupdate aja ini masih bisa hold atau tidak ya untuk TAPG ini. Jadi bukan karena TAPG sudah break 800 menuju ke resistennya berapa ya? 915 kalau nggak salah ya. Terakhir saya cek ke situ ya. Nah, itu mungkin pergerakannya masih bisa kita hold atau enggak karena pergerakan itu bukan. Tapi teman-teman juga mesti update katalisnya ya. Katalisnya itu masih bisa mendorong pergerakannya terus naik apa enggak. Oke, ya jadi ini kurang lebih ya kita lihat aja beberapa tapi mungkin tidak akan bahas sekilas-sekilas aja ya. Oke, nah sekarang kita teman-teman lihat ya untuk properti ya. Properti ini masih ada beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan, misalnya kayak CTRA. CTRA ini masih bisa diperhatikan. Buat teman-teman yang IG, boleh nggak coba coba di chat. Kalau teman-teman bisa lihat chartnya utuh nggak ya? Karena kalau saya lihat dari dari aplikasi itu ketutup sama komen gitu. Ya, kalau ini kelihatan utuh nggak chartnya atau cuma kelihatannya sebagian? Kalau kelihatannya sebagian, saya mungkin geser sesuai dengan apa yang saya lihat di aplikasi. Soalnya kalau saya lihat di aplikasi kelihatannya ketutup sama komen. Jadi sebelah sini ketutup gitu. Ya, nanti tinggal di komen aja kalau misalnya ketutup ya saya geser gitu kan. Ya. Oke. Kelihatan sebagian ya. Oh, berarti benar ya. Berarti apa yang saya lihat itu benar. Oke, ya. Jadi ini sekarang saya geser aja ke sebelah yang saya kelihatan ya. Oke, baik. Teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat dari ini ya, untuk ininya, untuk CTRA kita bisa lihat ya, ini kan ada base di daerah sini ya, base. Jadi setelah dia break, ini saya buang aja ininya. Ya, jadi dia udah base. Nah, ini kan udah break sebenarnya. Nih ya. Ini kan udah break ya. Jadi dia ngebase ya, dia ngebase ya. Ini yang masih ada peluang untuk kita masih bisa collect daerah sini. Ya, apalagi kalau misalnya dia bisa koreksi lagi, tapi saya sih tidak berharap dia koreksi lagi ya. Ya, jadi ya moga-moga ya udah cukup sampai di sini kemudian habis itu udah mulai ada katalis buat pergerakan naik ya. Oke, itu untuk CTRA. Kemudian habis itu ini saya update aja kalau teman-teman punya CTRA berarti ya tinggal hold aja. Nah, kalau yang mungkin yang tidak bisa teman-teman ikut lagi adalah ini.
Ini Alam Sutra. Ya, kalau Alam Sutra mungkin ya harusnya sih udah teman-teman udah tinggal hold, follow the trend buat sampai ke atasnya ya. Jadi udah tinggal hold doang karena ini sampai ke atas ini saya udah tandain ya di daerah sekitar 300 itu adalah resistennya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah best rally, ini best, berarti ini nanti rally. Jadi makin ke atasnya, makin sampai ke 306 itu posisi candle yang akan semakin mengecil. Ya, kita mungkin akan lihat dia akan semakin kehabisan tenaga. Nah, apakah ini berarti bahwa dia akan koreksi kemudian trennya akan selesai? Tidak, ya, tidak. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini hanya merefresh aja teman-teman mungkin masih ingat gak ya? Kalau bahasa kerennya sekarang, kita mau lihat ada teritori namanya buy, ya, ada teritori namanya sell. Ya, kalau dia di teritori buy, berarti sebenarnya buyernya ada di sini kan? Ya, ada buyernya. Nah, kalau teritori sell, berarti ini sellernya yang kuat. Ya, sedangkan teritori buy itu adalah buyernya yang kuat. Nah, apa yang kita lihat menjadi teritori buy? Ya ini pada saat dia uptrend, ini yang kita sebut sebagai ini adalah wilayah di mana wilayah kekuasaannya si buyer ya. Nah, mungkin kalau ini kita analogikan dulu ya. Saya nggak tahu teman-teman alumni masih ingat ya. Kita analogikan dulu ya. Analoginya misalnya gini. Ya, misalnya ini adalah lingkungan yang namanya istana. Ya, istana gimana tulisnya? Istana. Ya, lingkungan istana. Oke. Nah, kalau lu ada di lingkungan istana, dia ada di lingkungan istana ya. Kayaknya oke, lu kalau ada lingkungan istana, di situ kan ada namanya ring ya. Dia berlaku dengan ring-ringan ya. Benar ya? Ada ring 1, ya, ada ring 2, ada ring 3 gitu kan? Ya, begitu kan? Ya, kalau lu selama lu mungkin di ring 2, ring 3, kalau lu mau demo, mau ngapa-ngapain di daerah situ, mungkin tidak ini ya, tidak apa namanya ya mungkin polisinya pas pampresnya segala macam mungkin nggak ada tindakan ya nggak bakalan menindak lu apapun gitu kan ya tapi akan berbeda kalau misalnya lu melakukan sesuatu melakukan demo atau apa gitu kan ya di daerah ring satunya ya lu udah pasti akan ditangkap dan lain sebagainya karena memang ada peraturan undang-undang yang melindungi kawasan istana itu betul nggak ya nah kalau teman-teman lihat dari ini dari sisi teknikal ya ring satunya mana. Ini kalau dia udah bergerak seperti ini, artinya daerah sini, ya daerah di sini, itu sudah menjadi daerah kekuasaannya si buyer. Ya, kekuasaannya si buyer. Jadi mungkin kalau di forex kita nggak bisa melakukan selling di sini. Ya kita nggak bakalan lu mau nih kayaknya udah berakhir kita harus sell gitu kan enggak yang teman-teman mesti lakukan adalah melakukan setup namanya pullback ya buy on pullback kenapa karena kita nggak tahu dia akan pullbacknya sampai kemana tetapi karena ini adalah daerah buyer jangan coba-coba untuk sell ya jangan coba-coba mengatakan bahwa ini udah selesai ya ini dia belum selesai jadi kalau lu mau masuk ke alam sutra lu bukan masuk sekarang tetapi lu masuk pada saat dia pullback. Ya pada saat dia pullback, nah sampai kemana pullbacknya? Itu adalah area yang lu mau tunggu. Haltenya yang mau lu tunggu. Karena ini wilayahnya buyer. Ya karena kita tahu trendnya sudah up. Ini udah uptrend. Jadi kalau dia sudah uptrend, itu bukanlah peluang untuk lu mencari sell. Ya peluangnya bukan peluang untuk mencari sell. Yang bisa lu lakukan di sini adalah taking profit. Ya taking profit atau ya lu trailing stop gitu kan ya tergantung bagaimana lu trailing ya lah ya tapi ini adalah daerah di mana lu cuma bisa melakukan taking profit atau lu tunggu dia pullback untuk beli lagi gitu ya jadi ya lu nggak bisa coba-coba sell nah sama halnya dengan kalau misalnya dia turun itu sama halnya dengan gitu pada saat dia turun jangan coba-coba memprediksi kalau dia udah selesai kalau dia turun gitu ya nah ini adalah wilayah di mana sellernya itu berkuasa. Nah, kalau sellernya berkuasa, lu jangan coba-coba untuk buy. Jangan coba-coba untuk buy. Dan kapan lu harus buy? Kapan lu harus buy? Ya selalu kita menunggu apa? Kita menunggu selalu sideways-nya di mana. Kita selalu menunggu kotaknya di mana terbentuknya. Ya, sideways-nya di mana? Itu yang mau kita tunggu dalam setiap kali kita mau trading. Karena itulah kalau lu bilang trend is your friends,
Ya, itu bukan uptrend is your friends. Ya, tetapi pada saat di mana dia sideways. Pada saat dia sideways, ya kita mau lihat apakah dia mulai selesai, dia mulai melakukan reakumulasi, atau dia melakukan redistribusi. Gitu kan? Itu yang teman-teman perlu analisa setiap kali dia melakukan sideways. Nah, ini ada di teritori mana? Nah, kalau teman-teman lihat dari ini yang alam sutra, ini kan sebenarnya adalah teritorinya buyer kan. Jadi kalau dia pullback, dia pullback, ya dia pullback. Nah, yang kita mau tunggu adalah pada saat di mana dia mulai best. Ya, dia mulai best di mana? Ya, pada saat dia mulai best, nah kita mau lihat ini teritorinya siapa. Kalau dia teritorinya buyer, berarti dia ini adalah daerah pullback di mana kelihatannya pullbacknya udah kelar. Jadi yang taking profit, yang mungkin sudah melihat, kayaknya porto gue udah cukup lah ya, cukup-cukup itu udah mulai keluar-keluar. Ya, kemudian datang kembali si gajah mengatakan bahwa oke, daerah sini udah cukup oke. Ya, sudah harganya udah cukup pas lah untuk kita buy. Nah, mereka akan mulai melakukan aksi buy. Nah, bagaimana lu bisa ngelihat dia udah mulai melakukan aksi buy? Oke? Nah, kita belajar sedikit tentang psikologi trading ya. Bagaimana lu bisa mulai lihat ini sebenarnya sideways untuk naik ke atas. Oke? Kita belajar sedikit mengenai psikologi trading ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman lihat pada saat dia turun, ya pada saat dia turun begini, ya pada saat dia turun pertama, ini mungkin saya gambar ulang lah ya, lebih cantik ya. Pada saat dia turun, ini kan habis naik nih. Pada saat dia turun pertama, ya orang-orang berpikir ini masih di stage apa? Pasti masih akan berpikir kalau dia masih ada di stage uptrend. Kalau masih pede banget, kayak misalnya Alam Sutra nih, ya dia turun segede gini, atau dia turun kecil-kecil begini, orang masih akan berpikir bahwa dia ini masih posisi harusnya go buy. Ya, jadi kalau dia koreksi, ya mati ini masih ada peluang untuk go buy. Ya, jadi lu akan lihat ya, ini pasti pikiran retail yang kita lihat, ya. Nah, yang dilakukan oleh si gajah adalah dia memanipulasi agar retail itu dari berpikir buy menjadi ini saatnya gue sell. Ya, kapan dia lakukannya? Ya pasti dia akan turunkan dulu kan, ini kan membuat kita bilang apa ya, lu punya trust, kepercayaan diri lu itu sudah bubar lah, sudah buyar gitu ya. Dari yang tadinya lu masih berpikir ini buy, menjadi berpikir, ini saatnya udah mulai sell. Ya, udah mulai sell. Ya, karena itulah makanya mungkin dia pada saat dia sideways ini manuver akan terjadi. Ya, manuver mungkin akan terjadi, ya mungkin dia akan pingpong gitu. Kemudian habis itu jebret ke bawah. Jebret ke bawah. Tahu dong jebret ke bawahnya kenapa kan? Ya, dia cuma untuk membuat benar-benar lu ngambil keputusan ini saatnya gue keluar dari dalam sutra. Nah, setelahnya apa? Dia bergerak kembali dengan cepat. Pada saat dia bergerak kembali dengan cepat, lu akan berpikir ini dead cat bounce. Dia naik kembali itu lu akan berpikir itu menjadi dead cat bounce. Pokoknya semua pengetahuan lu tentang technical dan lain sebagainya akan keluar lah. Pokoknya lu akan jadi pinter banget dari situ. Ini dead cat bounce. Nah, dia mulai sideways di situ. Dia mulai bertahan setelah dia turun, dia mulai bertahan di situ. Nah, di mana retail itu akan mulai berpikir, ini lihat ya, ini dia sedang redistribusi nanti untuk turun kembali. Nah, itu pikiran retail. Oke? Nah, sedangkan kalau pikiran si gajah, karena dia udah melakukan research, ya, udah punya data-data segala macam semua, dia kan mau dapetin harga terbaik kan. Ini adalah money spot-nya buat kita. Ini adalah money spot-nya buat kita. Oke? Nah, nextnya apa? Ya, pasti kita ngarapinnya ke atas. Di mana retail berpikir ini saatnya sell, ya disitulah apa? Waktunya untuk ya bergerak kembali. Oke, ini kalau bicara mengenai psikologi trading ya kurang lebih begitu. Ya, lu tahu dong ya set ini apa? Ini adalah set reakumulasi tapi dengan fase yang lebih singkat ya. Jadi kalau apa ya, ini belajar tentang psikologi trading ya kurang lebih begitulah ya. Jadi kapan dia akan pullback yang selesai? Ada nggak ya pullback yang cuman mana pulpennya lah kok hilang? Ada nggak pullback yang begini? Ya ada, ya pasti ada. Ya, nah cuman sekarang kan setup kita kan ya kalau lu mau cari best, ya udah cari aja best.
Ya dia ngebase nggak? Ya kalau dia ngebase ya itu yang lu ambil. Tapi kalau dia setupnya turun terus habis itu langsung naik, ya mungkin nggak masuk ke dalam setup lu, ya sudah, nggak usah pikirin yang itu, gitu ya. Kayak misalnya ini, ya potensi dia akan ngebase daerah mana ya, dari sini. Ya kenapa? Karena kita ngelihat pada saat dia pada saat dia naik dia sempat berhenti di situ. Ya sempat berhenti di daerah situ cuma sebentar, kemudian habis itu naik lagi. Ini namanya rally base, rally kan? Ya artinya powernya ada di situ. Ya powernya ada di situ, terus habis itu dia rally. Nah kita mau lihat nanti akan ada koreksi keadaan di situ atau dia siapa tahu dia turun sampai ke bawah situ. Nah, kita nggak mau tahu dia nanti turunnya sampai kemana. Cuman kita yang mau tahu itu adalah di mana dia udah mulai membangun lagi kekuatan, yaitu sideways. Daerah mana? Nah, itu. Jadi ya nggak usah dikejar-kejar. Dan nggak perlu juga menangkap-nangkap pisau jatuh. Ya, jadi kita akan menunggu dia selesai dulu. Ya, pada saat dia ngebes, kan otomatis yang namanya stop loss kita, yang namanya resiko kita kan lebih kelihatan. Ya, jadi buat apa teman-teman mengejar terus? Ya kan? Ya, makanya kalau dibilang trend is your friends, trend apa yang menjadi teman kita? Kalau buat kita, setup yang menjadi teman kita adalah ya pada saat dia sideways. Ya, lu kalau mau lihat dia sideways, ini sideways berkepanjangan, ini kenapa ini? Katalis sudah mulai muncul ya. Teman-teman bisa cek di dalam situ pasti sudah ada something lah ya. Jadi kalau lu tanya Alam Sutra gimana ngambil ya kurang lebih begitu. Ya lu tunggu dia pullback. Karena ini adalah teritori di mana buyernya berkuasa. Ya, karena dia uptrend. Ya jelas ini trennya udah kelihatan kan. Tren begitu tingginya pergerakannya. Tapi kan belum ada koreksi. Ya belum ada swing low-nya. Ya kalau dia mau swing low ya tetap akan jadi uptrend. Kecuali dia sampai ngebreak berapa nih? 123. Ya 123. Ah itu memang trennya udah selesai. Ya, tapi selama dia masih di atas 123, ini masih kita bilang ini uptrend. Ya pakai teman-teman menggunakan market structure ini kan masih uptrend, betul nggak ya? Jadi otomatis ya lu mesti switch kalau udah uptrend begini, lu kalau mau masuk ya lu harus buy on pullback, ya buy on pullback, oke? Ya yang lain mungkin saya nggak bahas lagi ya, ini kayak WSDE, CTRA, P1 segala macam saya nggak bahas lagi, biar kita lanjut ke ini ya, Alam Sutra dari Astra Internasional dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat ya ASI dulu. Ya ini karena sekilas-sekilas aja. Nah, teman-teman lihat ya ASI ya. Ini ada di mana? Ada di daerah resisten. Ya, ada di daerah resisten. Ini yang saya kotakin ini. Ya, ini adalah daerah resistennya di berapa ini? Gede ya. 5.000 sampai 5.300. Itu daerah resistennya. Nah, kalau teman-teman udah lihat ya powernya. Nah, ini contoh nih ya. Contoh ya, contoh saja ya. Saya buang dulu ini biar teman-teman lihat. Ini lihat. Pada saat dia naik, kemudian habis itu ngapain? Dia sideways. Ya, ini sideways kan. Teman-teman IG bisa kelihatan ya. Dia sideways. Terus habis itu ngapain? Coba lihat di ujungnya. Nah, saya gedein ya. Coba lihat di ujungnya. Ya, nah itu dead the money spot. Ya, kalau teman-teman kayak ini daily ya. Teman-teman turunkan ke 4 jam. Sorry, ini saya buang dulu. Mana-mana session breaknya. Oke, ya ini kalau teman-teman turun ke 4 jam mungkin akan kelihatan seperti ini. Kalau saya turun ke 1 jam kelihatan nggak? Nah, ini kalau teman-teman turun ke 1 jam, teman-teman akan mulai lihat nih. Ya ini mungkin tidak ini. Nah, oke. Nah, ya. Oke, nah teman-teman lihat nggak? Ini dia turun. Ini karena likuiditasnya nggak gede-gede banget ya. Dia ngejebol ke bawah, kemudian habis itu naik ke atas, jebol lagi ke bawah. Nah, kemudian habis itu sideways, bang. Ya ini kalau turun ke bawah loh ya, turun ke bawah kita nggak sampai perlu turun-turun sih. Ya tinggal teman-teman lihat dari sini aja udah kelihatan kok. Ya, ini maksud saya nih ya. Jadi kalau lu mau kejar, ya kalau lu mau kejar something gitu ya, nggak usah pada saat dia sedang lari-lari kenceng gini. Ya lu tungguin dia, kemudian habis itu ngebase begini. Ya ngebase begini. Kan ini namanya money spot kan. Ya mungkin kalau teman-teman lihat di indikator mungkin nggak ketahuan lah ya, karena ini di daily kan. Tapi kalau lu turun ke bawah pasti mulai kelihatan lah. Ini ya kayak teman-teman turun di 4 jam ini kan udah mulai kelihatan kan. Ya. Oke, ya kurang lebih kayak gini lah bentuknya lah ya kalau teman-teman lihat dia melakukan reakumulasi atau apa gitu. Oke, nah kemudian habis itu IMAS.
Ini update aja ya. Nah, teman-teman lihat IMAS. IMAS kenapa kita bilang ini mungkin akan kita lebih kita tunggu ini ya teman-teman lihat ya. Ini teritorinya apa? Ini saya nggak tahu di IG bisa kelihatan nggak ya? Karena lumayan gede nih. Oke ya. Nah ini teritorinya apa? Ini kan pergerakannya nih. Ini pergerakannya nih. Tren gitu kan. Ini pergerakannya. Oke. Kemudian habis itu harganya ada di mana? Harganya ada di range ini kan. Ya masih ada di dalam ringnya, ring satunya untuk buyer. Ya, koreksinya dalam banget. Ya, itu makanya saya yang kita tungguin apa? Kita tungguin dia best. Ya, kita tungguin dia best. Nah, kapan dia best? Ini di bawah sini nih. Teman lihat ya. Ini bestnya. Ya, ini bestnya. Nah, sekarang katalisnya kan udah mulai nongol. Ya, katalisnya udah mulai nongol. Apa yang teman-teman tungguin? Ya, berarti tunggu pergerakan kan? Ya, tunggu pergerakan lagi kan? Nah, habis itu kita lihat ini kan di ujung-ujung ya. Ya, kalau dia ada spring enak nih. Ya, berarti kan udah langsung ketahuan ya, oh spring gitu kan. Karena dia tidak ada spring ya, teman-teman bisa buy on breakout. Ya, breakout di mana? Breakout di 1415. Nah, mari kita lihat itunya di mana. EMA 200-nya nih di 1380. EMA 200-nya kan. Jadi ini adalah daerah di mana ya kita anggap penting lah. Oke, nah, daerah pentingnya itu adalah di 1380 sampai 1415. Itu daerah pentingnya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman lihat IMAS itu sudah break ya dan dia sudah ada di 1400-an, ya berarti dia sudah ngebreak ya, dia sudah bergerak menuju ke stage selanjutnya, gitulah ya. Karena ini memang teritorinya buy. Lu nggak bisa sell di daerah sini. Kenapa? Karena ini adalah daerahnya si buyer. Ya, ini daerahnya buyer. Ini kan adalah pullback-nya dia. Ya, ini adalah periode di mana pullback-nya dia. Jadi ya, teman-teman makanya kalau untuk IMAS teman perhatikan 1380 sampai 1415 ya. Tetapi ini ingat ya, teman-teman harus money manajemennya harus kuat karena dia nggak liquid. Ya, likuiditasnya berapa sih? 100 lot, 200 lot ada nggak ya? Ya, daerah-daerah sekitar itu. Oke, nah nextnya itu misalnya kita lihat ini DRMA. Saya agak cepat aja ya karena ini udah. Nah, ini teman-teman lihat DRMA ya. Apa yang teman-teman lihat dari DRMA? Nih ya, saya nggak tahu IG kelihatan nggak ya? Aduh, moga-moga kelihatan ya. Kok kecil banget ya? Ya udah ya, pokoknya ini harusnya kelihatan ya. Teman-teman tinggal switch ke ini ya, ke trend sebelumnya ya. Oke. Nah, pada saat teman-teman lihat ke belakang, ini teritorinya siapa? Ya, ini udah pasti teritorinya buyer kan. Dan kemudian habis itu dia pullback. Tapi kalau kita mau urutin fasenya, itu sebenarnya kelihatan fasenya. Ya, ini balik lagi ke belakang, ini adalah fasenya. Ini fase 1. Ini adalah set 1, kemudian habis itu dia naik, ini set 2, kemudian ini set 3, kemudian habis itu ini stage 4 ya. Berarti kan dia udah di fase, harusnya udah di fase selanjutnya. Jadi yang kita mau lihat itu adalah daerah sini itu harusnya udah mulai berganti fase, berganti stage. Jadi dari yang turun menjadi bergerak kembali naik. Ya, jadi ini pasti ada reakumulasinya di situ. Volumenya mana? Oke, nah apa yang kita lihat? Ini kita lihat sekarang ya. Ini harusnya nanti akan ada sideways ya. Sideways-nya memang sangat-sangat sebentar doang ya. Saya buang-buang dulu ini. Oke, nah. Ini ya teman-teman lihat ya. Ini turunnya daerah bawah. Jadi ini kalau kita pasang trendline pertamanya sudah break. Ya, trendline pertamanya sudah selesai. Berarti kita menunggu apa? Menunggu trendline kedua. Kelihatan ya Pak? Oke, thank you Pak. Ya, nah kalau kita menunggu fase kedua, berarti nanti masih akan ada koreksi lagi. Ya, masih akan ada koreksi lagi pada DRMA. Ya, nah kalau dia mungkin DRMA kalau masih ada koreksi, ya kita tahu lah ya. Kemungkinan besar sektor otomotif itu masih menunggu. Ya, masih menunggu. Jadi artinya ya masih sesuai dengan prediksi para ekonomi itu ya. Ya mungkin tahun depan baru akan mulai bereaksi lumayan gitu kan. Ya. Jadi ini masih akan ada koreksi. Nah, koreksi yang kedua itu adalah koreksi di mana dia akan membuat manipulasinya ya. Manipulasinya bakalan spring atau tidak. Ya, nah ini yang kita nggak tahu. Ya, bakalan spring apa enggak kita nggak tahu. Kalau dia koleksinya udah cukup ya harusnya nggak ada spring ya. Ya, jadi ini kita tahu bahwa dia masih akan ada koreksi.
Ya, tapi ini kita lihat dulu ya. Ini katalisnya sebenarnya udah cukup ini. Ini udah di daerah mana spot lagi nih. Ya, tetapi ini kalau lihat dari ini ya, dari stage-nya, dari fase-fasenya, dia belum selesai nih. Dia belum selesai. Ya bisa nggak dia tiba-tiba langsung naik kembali, kemudian habis itu nge-base-nya di atas? Ya sangat bisa aja. Ya kan banyak sekali peluang ya. Bisa bisa tercipta di market ya. Kita nggak bisa bilang bahwa setup kita bakalan 100% pas seperti itu ya. Oke, dia bisa aja seperti ini. Ya, dia bisa bergerak seperti ini, nanti habis itu dia bisa aja, oh ini habis itu jebol, atau dia malah naik. Ya, kayak gitu ya. Oke, nah itu masih kita anggap sebagai set satunya. Ya, kalau diurutin dari belakang itu masih set 1, set 2. Ini kan udah harusnya udah mematahkan set 3, set 4 kan. Berarti kan ini harusnya udah mulai berganti trend ke trend selanjutnya. Oke. Ya, jadi ya kalau saya masih ngelihat itu adalah peluang dia akan koreksi lagi. Nah, peluang koreksi ini ya ini adalah peluang untuk teman-teman tungguin. Ya, lu bisa tahu bisa dapat harga yang lebih murah di daerah sekitar 800. Koreksi sampai kemana? Ya itu yang kita nggak tahu. Ya itu yang kita nggak tahu. Tetapi kalau lihat dari support resistannya ya sampai ke daerah sekitar 800. Ya kalau dia bisa sampai ke 800, nah itu mungkin adalah daerah yang lebih low risk dibandingkan kalau kita koleksi dari sekarang ya. Di sekarang kan ada di harga sekitar 1100. Oke. Tetapi akan berbeda kalau misalnya dia langsung breakout. Ya, di ini mungkin nanti kita akan lihat ya kira-kira arah trendnya itu akan kemana. Ya, kalau arah trend sekarang, ya kita memang masih melihat dia akan koreksi. Ya, dia masih akan koreksi karena belum selesai ini. Ya, fase akumulasinya belum selesai. Memang dia udah mulai memasuki trend yang berbeda dengan trend turunnya. Ini adalah downtrendnya kan. Ya, ini downtrendnya nih. Oke, dan downtrendnya sudah patah. Ya, sudah patah. Teman-teman mau lihat di mana? Ini support resisten, ini resisten sudah break. Ini resisten ini pun sudah break. Ya, jadi artinya change of karakternya sudah terjadi. Kalau kita pakai 9 buying test, ya tes pertamanya sudah selesai. Berarti ini udah fase A, ya kemudian klimaksnya harusnya udah mulai kelihatan lah ya, klimaks. Ya kita udah mulai lihat klimaks itu sudah mulai terjadi. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kan klimaks pada saat dia naik, kemudian habis itu ini klimaks pada saat dia turun, klimaksnya sudah mulai terjadi. Kemudian habis itu kenaikan ini tidak disertai oleh volume. Jadi ya ini sebenarnya udah mulai kepayahan lah ya. Jadi potensi untuk koreksinya cukup besar ya untuk melengkapi fase-fase di mana fase akumulasi yang terjadi. Oke, ini udah RMA jadi nggak usah terburu-buru untuk masuk buat ke suku cadang. Ya kalau di RMA begitu harusnya auto begitu ya karena dia satu sektor dan saling mengkonfirmasi. Ya, nih pergerakan auto juga sama kan. Jadi nanti kalau misalnya si auto di RMI koreksi harusnya auto juga akan koreksi karena dia satu sektor yang akhirnya saling mengkonfirmasi. Ya, tetapi mungkin berbeda di volumenya. Teman-teman bisa lihat nggak volumenya? Ya, jadi kalau dibilang market maker, retail, likuiditas lebih masuk kemana? Lebih masuk ke auto. Kita bisa lihat dari volumenya. Ya lebih masuk ke auto. Ya, jadi ya auto itu jelas volumenya lebih gede ya. Dan ya kalau auto itu mungkin anak perusahaannya Astra International kan, produksinya jauh lebih banyak. Kalau DRMA itu kan cuma ngandelin Hyundai. Ya, sedangkan Astra International kan dia masih punya Avanza, dia masih punya Xenia di Daihatsu, berarti Toyota Avanza, Xenia di Daihatsu, kemudian apa itu lagi ya satu ya, BMW itu juga dia punya, tapi saya nggak tahu apa spare partnya apakah produksi auto, kelihatannya sih kayak enggak ya, ya kelihatannya sih enggak. Ya kemudian habis itu kita masih ngelihat ada merek satu lagi apa ya namanya ya? Ya saya lupa. Untuk ini aja, ini dari kita bilang dari Daihatsu, dari Toyota, itu saja itu udah mobil-mobilnya kan udah sejuta umat kan. Ya sejuta umat punya kan. Teman-teman melihat kayak Toyota itu ada Avanza, ada Calya itu punya Daihatsu bukan apa punya Toyota ya. Ada Calya, ada ada Xenia dan lain sebagainya, teman-teman sebutlah itu semua ya. Jadi kebutuhan untuk suku cadangnya jauh lebih besar. Isuzu itu kalau nggak salah punyanya si Imas ya.
Ya Panther itu kalau saya punya si Imas tuh. Kalau tidak salah ya, saya nggak tahu ya. Teman-teman nanti cek ulang ya. Tapi ya dari ini ya dari Daihatsu dan Toyotanya itu sebenarnya udah cukup besar. Oke, ya. Jadi ini kita bisa pakai ini buat mengkonfirmasi satu antara yang lain. Jadi kalau apa DRMA-nya punya potensi untuk turun, harusnya auto juga ada potensi untuk turun. Oke. Ya, SMSM nggak usah dibahas ya. Karena itu ya pergerakannya udah lumayan itulah. Kemudian dari leasingnya, ini mungkin saya dari ini ya dari ini dulu, dari apa namanya dari mobil bekas ya, mobil bekas ini adalah pilihannya kita ASLC. Ya, ASLC ini memang udah jadi pilihannya kita, ini udah cukup lama lah ya pilihannya kita. Oh iya, masih ada suku cadang gajah tunggal ban segala macam ya. Tapi nanti kita bahas itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ASLC, ini udah cocok banget ya. Kemudian dia udah spring ya, ini udah tinggal menunggu waktu aja. Jadi kalau lu masih pegang ASLC, udah tinggal hold aja. Ya, nah, cuman ya ini kan sekarang masalah komitmen waktu aja kan. Banyak orang yang tidak bisa sampai ke tahapan itu ya. Jadi kalau lu lihat tahapan itu ya frameworknya kita ya. Kan pertama katalis, lu udah dapat katalisnya kan. Nah, kemudian habis itu kita cek fundamental apa emiten-emiten mana yang berdampak pada katalis itu ya. Kemudian habis dari fundamental kita udah dapat nih saham-sahamnya. Kita tinggal lihat ke teknikalnya agar penilaian kita lebih ke objektif dibandingkan dengan subjektivitas kita kan. Jadi berarti itu situ harus ada metode ya, metode yang sudah punya data statistik dan lain sebagainya, lu tahu win rate-nya dan lain sebagainya. Lu masuk ke technical. Nah, setelah technical lu masuk ke risk management kan. Nah, tapi kan masalahnya adalah pergerakan harga itu tidak serta-merta sesuai dengan impian dan harapan kita kan. Langsung to the moon kan, enggak kan? Ya, nah makanya step selanjutnya itu ada waktu. Ya, ada waktunya. Ada waktu bagaimana lu ngikutin waktunya. Makanya di situ kita tahu kita ada sebuah strategi namanya trailing stop. Ya, trailing stop atau target price gitu kan. Dan itu semua butuh waktu. Nah, teman-teman lihat kayak misalnya ASLC. Gue udah bicara ASLC dari kapan ya? Kayaknya sebelum dia spring malah. Kita udah bicarain ASLC kan. Kemudian habis itu dia spring. Ya saya nggak tahu teman-teman masuk lagi nggak ya. Tapi ini sempat kena stop loss saya. Tapi habis itu kan kita masuk. Ini kan adalah V-shape ya. V-shape kemudian hold. Ya, V-shape kemudian hold. Kemudian habis itu masuk kembali ya. Dan ya saya sampai sekarang masih pegang. Ya jadi ya teman-teman ya apa ya. Sekarang ini cuma tinggal masalah waktu aja. ASLC-nya. Ya dia mau jadi raksasa atau enggak ya itu udah tinggal masalah waktu aja. Tapi kalau lihat dari tahapannya. Ini sih udah clear banget ya tahapannya. Saya geser sedikit biar IG-nya bisa kelihatan. Kalau teman-teman lihat tahapannya itu jelas itu udah tahapannya hampir boleh bilang tidak meleset sama sekali ya. Lu mau lihat LPS-nya juga ada, spring-nya juga ada, secondary test, klimaks segala macam semua ada. Lu urutin ini semua udah kelihatan banget ya. Jadi harusnya nggak mungkin meleset ya. Kemudian ada katalisnya untuk si ASLC-nya sendiri ya. ASLC ini juga bukan anak ya. Saudaraan sama si DRMA. Ya, saudaraan juga sama ASSA juga, Pak. Ya, jadi ya cuman ya kalau lihat sektornya, ya mungkin yang sektor yang lebih pas itu ya DRMA sama ASLC ya. Karena dia pasti akan saling mempengaruhi ya. Kalau misalnya daya beli naik, ya otomatis pembelian mobil itu juga pasti akan naik. Karena orang lebih berani. Ada isi money di situ ya, ada suku bunga yang lebih rendah untuk KPM ya, mau KPM mobil baru maupun KPM mobil bekas itu ya, dua-duanya akan ada peluang di situ. Oke ya, jadi ini ACLC ya, kalau teman masih punya barangnya ya tinggal hold aja ya, tinggal ya masalah waktu aja ya, jadi apa enggak gitu aja. Oke, kemudian untuk yang lain kita lihat misalnya ini paling saya bahas TAPG aja ya, biar nanti kita bisa masuk ke beberapa pertanyaan ya. Oke, kita lihat TAPG ya. Ini TAPG itu ingat ya, ini bukan untuk dikejar. Karena kita sudah hold ini sekian lama ya. Dari kapan ya? Dari Juli apa dari ini dari ini nih. Dari April. Jadi kita sudah hold itu sejak sebelum dia bagi dividends. Ya, benar ya? Dia daerah-daerah sini ya. Daerah-daerah sini ya, kemudian habis itu dia turun kembali ya, jadi nol lagi. Ya, ini daerah sini. Ya, seingat saya sih daerah situ ya. Kemudian dia turun lagi ya, kemudian nol. Tapi nggak nol banget kan, karena plus dividen. Dividennya lumayan gede lah ya.
Kemudian kalau teman-teman lihat ya, saya pikir ya kalau teman-teman pasti lakukan top up lah ya. Karena yang saya lakukan sih dividennya saya balikin lagi semua ke dalam saham itu. Ya orang balik kembali kok ke daerah situ kan. Ya kemudian habis itu dia bergerak. Nah ini kan udah teritorinya buyer kan. Jadi kalau sampai nanti dia koreksi, itu adalah kesempatan kita untuk top up. Ya untuk melakukan averaging up. Ya bukan averaging down ya. Ini untuk kesempatan untuk melakukan averaging up. Ya, jadi ya udah, ini berarti apa yang kita lakukan ya udah pasti hold. Ya, hold. Nah, resisten terdekatnya ada di daerah 915. Kalau katalisnya kita lihat kayak ada La Nina potensi panen raya, kemudian habis itu B45, B50, berarti kan penggunaan CPO itu lumayan besar ya. Nah, kemudian habis itu membaiknya keadaan ekonomi ya kemungkinan besar akan ada peluang ya di mana kebutuhan untuk si CPO-nya akan naik. Ya, kemudian yang saya tahu juga di Malaysia juga dia menerapkan biodiesel juga. Ya, biodiesel itu jadi ada campuran CPO-nya juga di situ. Jadi otomatis ya kapasitas penggunaan si CPO itu kan jelas meningkat sekali. Ya, apalagi tahun depan gitu ya. Tahun depan itu udah B45 dan B50. Saya nggak tahu nanti apakah akan ditingkatkan sampai ke B100. Kalau memang kebutuhannya kapasitas produksi CPO kita cukup, ya kenapa enggak? Kayaknya harusnya cukup ini ya. Nah, cuman ya mungkin ini sembari ini ya sedikit ngomongin soal keprihatinan juga ya yang kita tahu itu mungkin daerah-daerah Papua itu kabarnya sempat akan ada pembukaan lahan ya, tapi ya saya sih berharap ya nggak usah sampai dibuka-buka sampai kayak gimana lah ya. Ya. Ya moga-moga tidak sampai dibuka sampai akhirnya mengganggu ekosistem ya. Oke, IMJS. Oh ya, IMJS coba kita lihat sebentar ya. IMJS, apa yang kita lihat? Oh ini belum. Ini IMJS kelihatannya belum ya. Ini masih di daerah di mana dia masih akan reakumulasi. Tapi change of karakternya sudah terjadi. Ya, jadi ya pasti belum. Klimaksnya kan udah. Ya, ini klimaksnya sudah terjadi. Ini klimaksnya berarti kan ini adalah AR-nya. Ya ini masih ada potensi untuk dia masih akan balik lagi. Kalau lihat dari ini trendline pertama jelas sudah break ya. Tapi ini kalau kita tarik trendline itu masih jauh ya. Ya trendline-nya masih jauh. Ya ini kalau kita lihat trendline-nya itu baru akan break itu masih akan cukup jauh. Jadi ya ini masih cukup inilah masih cukup awal sekali untuk si IMJS. Ya tapi ya apa ya kita tinggal melakukan price in aja kalau teman-teman melihat IMJS cukup oke. Berarti kan kalau nanti dia akan ada pullback-nya, ya, itu mungkin akan jadi satu peluang untuk kita ambil. Gitu ya. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini kita lihat dulu di IG ya. Sebentar. Ini saya harus ke atas dulu. IG. Oke, emiten batu bara kita udah bahas sih kemarin ya. Jadi contoh misalnya kayak yang batu bara itu kan yang kita pegang itu kan Toba sama yang belum naik itu India. Oh India udah jalan hari ini ya. Nah ini kalau ini Toba ini juga sama ya prosesnya kalau teman-teman mau masuk ke daerah Toba ya gitu yang tadi kita jelaskan ya prosesnya. Lalu tunggu dia pullback. Nah pullback sampai kemana itu adalah daerah yang mau lu tungguin. Ya, artinya dia harus mulai sideways. Bisa aja dia nggak pullback ke situ. Bisa aja dia sideways ke atas. Ya, nah kalau dia sideways ke atas ya lu tungguin dia selesai. Ya bagaimana tungguin dia selesai? Ya lu lihat lah psikologinya. Nah, di situ lu belajar tentang psikologi lah ya. Kalau bagaimana dia dari ini tadi kan Toba kan wah semua orang pasti ngeliat dia go buy kan? Bener nggak ya? Nah, posisi buy itu akan diubah oleh market. Ya, lu nggak lihat lah, pokoknya itu ajaibnya market lah ya. Lu nggak sadar tiba-tiba, oh nggak lah, Toba kayaknya udahan. Ya, lu udah mulai kehilangan harapan untuk buy di situ. Padahal ini jelas ini adalah teritorinya buyer. Ya nggak mungkin lu nggak buy, lu nggak mungkin berpikir untuk sell di daerah Toba, nggak bisa. Ya pullback ya pullback, tapi itu kan bukan untuk sell. Ngerti ya? Kalau di forex kan ada dua arah tuh, buy dan sell kan? Ya, lu nggak bisa sell Toba karena apa? Lu berpikir bahwa dia akan kembali downtrend. Enggak, ini adalah daerah di mana teritorinya buyer. Lu cuma bisa buy.
Artinya kalau lu mau buy, lu harus tunggu dia pullback. Nah, pullback sampai kemana? Itu yang lu mesti analisa. Itu yang lu mesti tungguin. Ya, halte lu di mana? Di mana gue tungguin? Oh, pada saat Toba udah ke arah situ atau Toba sudah membentuk itu loh area-area yang mungkin yang sering kita sebut sebagai SOS, reakumulasi, itu nanti pasti ada money spot di ujungnya. Oke, ya ini batu bara. Kemudian habis itu Indi. Ya, jadi cuman kalau untuk batu bara kita cuma pegang dua ini saja. Ya, satunya lagi adalah kalau lu mau yang lebih ngejar dividends dan lain sebagainya, ya mungkin lu bisa ke PTBA ya. Nah, kalau lihat teman-teman kayak lihat Indi. Ya, Indi kenapa kita incar yang ini gitu kan? Kenapa lu nggak incar yang kayak Adaro segala macam gitu kan? Kalau kalau lihat dari kesesuaian teknikalnya kita, ya Indi lebih lebih pas buat kita. Ya, nah itu dia juga sudah spring, kemudian dia sudah hold, ya sudah jalan lagi, kemudian dia udah pullback lagi, ya udah pullback lagi, kemudian habis itu udah naik. Nah ini kan dia udah hold nih. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Ini ada beberapa tempat yang teman-teman bisa masuki kan. Ya kalau teman-teman lihat dia kenapa kita mesti V-shape dan hold? Tujuannya apa hold? Agar ya kita tahu gitu. Gua harus taruh stop loss gue di mana. Kalau dia hold berarti dia sedang mengumpulkan tenaga lagi kan. Ya, ini adalah tempat masuk. Kemudian habis itu dia naik, kemudian dia pullback. Itu lu bisa masuk lagi kan. Ya. Kemudian habis itu ngapain? Oh, dia habis itu ini kan gonjang ganjing. Kemudian habis itu ya hold. Lihat ya? Ya itu hold. Itu berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5 candle. Ya, 5 candle ini kalau lu turun mungkin ke 4 jam itu jadi berapa candle? Ya, lihat nih. Oke, sebentar. Oke, teman-teman lihat ya. Ini kalau saya kotakin, ya dia apa? Dia break, kemudian dia naik, kemudian dia hold. Ya, habis itu dia naik kan. Ya, nah oke. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nungguin sideways ya. Tapi kalau lu mau buy on breakout, ini breakoutnya nih. 1600 sampai 1660. Jadi artinya kalau lu lihat Indi sudah ada di daerah 1600-an, 1700, berarti dia sudah break dari sideways-nya. Ya, break dari sideways-nya. Lihat nggak? Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, lihat sekali lagi ya. Ini kan dia turun. Ini turun kan? Ya, terus habis itu dia hold. Lihat nggak? Dia hold. Nah, itu makanya kenapa kita menunggu money spot. Yang money spot itu ya itu adalah daerah di mana ya udah selesai. Ya udah selesai, udah tinggal naik gitu. Ya itu gunanya money spot buat kita. Ya cuma untuk mendeteksi bahwa oh dia udah kelar nih. Oh, udah kelar, ayo gitu. Udah tinggal nebeng gitu. Bisa nggak gagal money spot? Ya bisa aja. Cuma kan resiko kita udah kecil kalau itu gagal. Ya, oke. Terus Excel BBRI kelihatannya tidak ada ini ya. Apa namanya tidak ada sentimen dari situ. Paling Excel ya. Excel dia masih ada program untuk merger sama si Friends. Tapi nggak tahu sampai sekarang gimana itu barang. Ya, oke. Kemudian habis itu saya coba lihat. Oke, DKFT ya. DKFT. Hmm, nanti dulu Pak. Lu kalau mau all in ya, lihat dulu lah. Oke, ya. Kalau ini kan adalah daerah di mana kita lakukan cicilan. Itu adalah LPS, LPS, LPS kan. Nah, sekarang mari kita lihat di daerah mana dia. Sebentar. Kok ini itunya saya hilang ya? Gambar atas saya. Oke, ini aja. Oke, nanti itu pasti kena shadow-nya. Yes. Nah, oke ini dulu ya. Nah, ini lihat dulu di 140. 140 itu akan menjadi daerah kritikal untuk daerah pentingnya untuk si DKFT. Ya, daerah pentingnya. Oke, ini sebenarnya udah menjadi daerah ini mungkin bukan daerah penting yang pertama lah ya. Tapi kita mungkin udah bisa lihat ini dia naik. Ya dia naik. Kemudian habis itu dia udah mulai hold ini. Ini sudah mulai hold ya. Sudah mulai hold. Kita tunggu berapa candle. Saat ini udah 3 ya. Kita tunggu beberapa candle lagi. Volume juga udah pas kan.
Ya, ini teritorinya apa kalau teman-teman nanya, ini teritorinya apa? Ini cuma teritori bisa cuma teman-teman buy. Ya, kalau lu mau cicil ya, ini udah daerah-daerah di mana kita bisa cicil. Kita lihat ya, dari apa kekuatan trennya sendiri, ini lihat, ini 200, ini 50. Ya, kemudian ini 20. Oke? Ya, kalau lu mau lihat money spot, udah mulai akan terjadi belum? Sebentar lagi akan terjadi kan? Ya, ini 50, ini 200. Lihat nih, ini 50 dan ini 200. Dan dia ada di daerah situ, kemudian volumenya sudah mulai kecil-kecil-kecil. Ya, nah ini dia udah mulai nge-hold nih. Ya, apakah dia nanti akan spring dulu ke bawah, kemudian habis itu naik? Ya, tinggal liatin aja gitu kan. Tapi ini udah bisa teman-teman perhatikan untuk DKFT. Ya, soal cicil enggak ya tinggal money management dulu aja. Tapi ini udah daerah yang bisa diperhatikan. Ya, 1-2 hari ini lu bisa perhatikan lah. Gitu. Ya, oke. Ini Pani kenapa Pak? Pani sideways terus naik ya. Lihat contohnya. Ini belum. Oh, ini. Ini udah kelar ini. Udah ini nggak usah dikejar. Ini tinggal tunggu pullback ya. Oke, terakhir Gajah Tunggal. Kita lihat. Gajah Tunggal. Saya pakai weekly aja ya biar kelihatan IG-nya. Nah, kalau teman-teman lihat Gajah Tunggal, ini udah kelar belum? Udah. Oke, ini pakai ini aja ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat Gajah Tunggal itu udah selesai belum base-nya, dia ada di daerah sini. Daerah 1600 sampai 1750. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang, ya udah tinggal hold aja ya. Moga-moga dia break itu ke atas. Kalau yang belum punya barang, lu tungguin dia, ya kalau agresif ya, lu tunggu dia sideways dulu. Ya, oke, saya geser dulu biar IG kelihatan. Lu tunggu dia sideways dulu, sideways sebentar aja. Ya, sideways sebentar, ini kayak udah mulai ya. Ya, ini udah kelihatannya udah mulai. Oke, nah kalau mau tanya trennya, lu lihat aja tuh tiga EMA-nya ya kan udah jaraknya mulai jauh-jauh kan. Ya, nah ini sideways sebentar, ini udah mulai. Ya, tinggal liatin ini kalau teman-teman yang agresif, ya agresif. Kalau lu yang konservatif, ya tunggu dia break aja 1600 sampai 1750 itu. Oke, ya. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini segini dulu ya. Kita mungkin nanti akan ketemu di hari Rabu mendatang ya, hari Rabu. Nah, oke, buat teman-teman yang bertanya soal Kopdar, ya, ini saya mungkin harus agak tunda sedikit karena saya punya tiba-tiba mendadak ada kegiatan mungkin 10 hari terakhir nanti dari minggu depan. Jadi kita mungkin akan ngadain di minggu kedua Oktober ya, minggu kedua Oktober. Jadi nanti ini saya tinggal pastikan tempat ya, tempat udah oke. Ya tinggal akhirnya tanggalnya aja ya, dan itu ada di daerah Serpong, daerah Alam Sutra. Ya dalam sutra. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan ya tinggal bersiap-siap aja ya. Nanti saya akan umumin tanggalnya setelah saya dapat tanggal juga buat sayanya ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.